Terima kasih masih setia di saatnya perempuan bicara. Nah girls, kalau tadi kita udah ngedengerin Teh Dewi Gita yang suaranya merdu pisan. Yes. Nah kalau sekarang ini tuh deket banget sama sesuatu yang viral. Wow. Pokoknya ada apa-apa yang viral, ini orangnya. Ya orang siapa? Iya, deket banget. Siapa? Penasaran kan? Penasaran. Kalau misalkan ada foto viral, Waduh. pasti dia ada. Wah. Video viral. Muncul di gambarnya? Enggak. Iya, suka ditanya-tanya. Oh. Ini viralnya ngapain nih? Udahlah, daripada penasaran kita langsung panggil aja yuk. Oke, kalau begitu. Boleh. Silakan Om Roy Suryo. Kabar Bapak, silakan Pak, silakan Bapak. Aku panggilnya Om nggak apa-apa ya. Memang usianya jauh banget ya. Dia paling muda di antara kita. Iya benar. Karena Sama Om aku. kayaknya tua banget gitu lah aku di sini. Udah beda sendiri dikeroyok ibu-ibu. Gimana Mas kabarnya? Udah lama loh gak ketemu nih kita. Iya, alhamdulillah baik ya. Untungnya juga di tengah-tengah pandemi ya kita semua masih baik-baik aja ya, dan kita juga berdoa moga-moga Indonesia juga segera angkat atau dipulihkan dari kondisi ini. Amin. Tapi jadi sibuk apa nih Pak Roy? Saya semenjak sudah nggak di politik lagi. Ya? Jadi Oh, jangan udah nggak nih? Jangan Udah ditanya soal politik loh Nah, ya. iya. Gitu, Partai? udah bukan politik bener. Aku udah nggak di partai Bukan lagi. anggota partai? Sama sekali sudah tidak. Tapi kalau ditawarin partai lain gimana? Enggak, sekarang partainya Partai Rakyat. Aku. Harus diklarifikasi dulu nih. Sebenarnya kan Mas Roy kan pakar informatika, multimedia dan telematika. Ya. Jadi terus tapi hobinya fotografi makanya suka analisa. Ya. Nyambungnya itu ya Mas? Nyambungnya ya itu tadi, karena aku hobi foto, kemudian saya sempat ngajar di fakultas namanya Fakultas Multimedia, tapi Fakultas Seni Media Rekam namanya. Saya jadi sekretaris jurusan waktu itu, pegang video, ya, jadi sekretaris jurusan fotografi tapi juga ngajar video, terus otomatis kan kita juga harus ngerti tentang tata cahaya, tentang editing, otomatis menganalisa hal-hal kayak gitu. Tapi pendidikan formalnya Pendidikan Pak Roy? formal saya komunikasi. Komunikasi malahan Komunikasi. ya? Komunikasi informatika Iya, ya? Tapi dan yang komunikasi gak banyak aja. orang ngerti, saya juga sempat siaran. Siarannya selain di TV, saya juga siaran di radio dulu juga. Sempat, iyalah. Di Jogja. Di Jogja, iya di Jogja. Jadi sempat, bahkan kalau mau siaran radio, ini terus terang aja nih. Iya. SD saya udah siaran. Oh iya? Jadi SD tuh, saya kelas 6 SD itu udah siaran di salah satu radio. Ya, radionya terkenal masih Apa sampai radionya sekarang. sebut aja Mas? Jeronimo. Oh, Jeronimo Jogja. Dulu di Jeronimo Jogja. Kenal loh itu. Ya, Siaran apa tuh? Siaran acara anak-anak, namanya Simungil. Aduh, Iya. Cuman kemudian saya dikenal dengan dunia radio tuh malah justru di radio yang lain. Saya jadi punya kegiatan darat tuh di radio Unisi di Jogja. Gitu kita sering ngadain acara-acara zaman dulu. Jadi itu udah lebih gede ya, SMP SMA mungkin ya? SMA. Jadi SMA. Dapat pacar di situ. Karena motret biasa Iya, itu. sampai sekarang itu istri saya. Iya, jadi di situ ketemunya ya. Iya? Sama Mbak Ririn ya? Iya, betul. Mas, tapi Mas Roy mungkin kalau misalkan kita tahu kan Mas Roy itu terkenalnya membaca foto, membaca video yang viral tuh. Dari mana ilmu membedakan yang merekayasa sama yang asli gitu, Oke, Mas Roy? jadi saya melihatnya dari banyak hal. Kita bisa menseparasi dulu, separasi itu dipisahkan dulu. Jadi foto itu kemudian kita pisahkan cyan, magenta, yellow-nya. Iya. Kemudian kita juga harus belajar, karena dulu saya juga belajar tata cahaya. Kita tahu foto ini, misalnya kalau model kan pasti ngerti ya, gitu cahaya itu dari mana? Benar nggak cahayanya? Apakah itu dari top light? bayangannya dari Ya, bayangannya dari top light atau itu dari belakang rim light? Terus atau apakah side semua light? objek di situ sumber cahayanya Sama, betul. Sifat cahaya juga beda-beda. Ya, sifat tungsten, lampu kuning ataukah itu daylight, lampu putih ya. Kan ngerti ini ya kan gitu. Nah iya, makanya kan tahu kan gitu kayak gitu. Jadi terus kemudian gradasi itu juga kelihatan ya. Grade itu tingkat ketebalan, ketajaman itu juga kita perhatikan. Jadi kalau ada gambar itu, benar kita harus bedakan betul, kita besarkan sampai sekian ratus kali. Kelihatan itu beda apa enggak ya. Itu dari foto. Tapi sampai menjadi seorang Menteri Pemuda dan Olahraga, Ya. suka olahraga nggak dulu? Enggak. Terus terang aja.
Iya. Gimana caranya ngajak olahraga kalau kayak gitu? Iya, tapi kan itu kan ada dua kementerian itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi Kebetulan waktu itu, ini benar-benar terjadi. Jadi waktu itu istana lagi keserang virus. Virus apa? Virus komputer. Ya, saya diminta datang ke istana. Ini bisa dikutip jadi viral Oh lagi. iya, tapi benar itu. komputer, Jadi waktu itu ketika aku ke istana, ya datang sebenarnya ya, Ya. saya datang tuh membawa CV. Ya, karena dipanggil waktu itu oleh Setnek dan Setkap untuk kemudian akan sebenarnya wawancara terakhir tuh menjadi menteri olahraga. Ya. Wartawan tidak ngeh waktu itu. Jangankan wartawan, istri saya aja nggak ngerti ketika saya mau jadi menteri, baru dia sehari sebelumnya baru ngerti. Tapi Karena waktu memang itu kita benar-benar harus di Senyap ya. harus senyap, Nah, nggak boleh terlalu banyak cerita. Istri saya terpaksa ngerti, gara-gara malam saya cari baju olahraga. baju olahraga untuk pelantikan. Bukan, untuk tes besoknya di di RSPAD kan kita harus general check up ya, Iya. harus GCU. Nah kan terpaksa harus pakai training. Iya. Seumur hidup kan saya jarang pakai training. Untung ada ya, untung ada di Untuk rumah. ada memang ada. Jadi akhirnya ketika cari ditanya ngapain sih cari-cari gitu. Terpaksa harus bilang besok aku mau general check up. Meskipun saya memang nggak terus terang aku ngaku saya bukan orang yang hobi olahraga. Iya. Tapi satu hal yang saya tangkap sesudah perbincangan kita beberapa menit ini, Mas Roy ini orangnya hangat. Senang untuk bercanda gitu. Jadi kayak kita menyampaikan Saya sesuatu memang kita bawa heater kok. Mas Roy kayaknya ini adalah salah satu karakter yang juga dibutuhkan saat menjabat. Itu kan pasti ada kritikan, komentar, apalagi netizen kita tahu sendiri di Twitter seperti apa. Ya. Jadi boleh dong kalau saya juga sedikit mau menanya klarifikasi biasa. Kalau dari Roy Suryo kan pasti pertanyaannya Siap. terkait Apa itu? 3.266 item. Waduh. Iya. Nah itu Hoax. gimana? Itu hoax. Hoax. Karena itu sampai dengan itu saat politik. ini kan banyak sekali mengatakan itu, terus sebenarnya rincian itemnya seperti Ya. apa. Ya. Pengen Jadi- mumpung ada orangnya langsung gimana? Terima Jadi kasih. tuduhannya apa sih Mas Roy sebenarnya? Tuduhannya saya membawa barang dari Kemenpora ke rumah. Ya. Alhamdulillah itu tidak pernah saya lakukan. Oke. Dan malah sudah terbukti ya ketika waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya saya langsung aja waktu itu kemudian kita jawab dengan pengadilan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menginkrah Yes. ya menetapkan bahwa Kemenpora akhirnya harus mencabut gugatan itu dan saya menang. Yang menggugat pertama kali siapa tuh Mas Roy? Menteri Pemuda Olahraga pengganti saya. Pertanyaannya nih Mas, Ah. sakit hati nggak sih Mas Roy? Saya maafkan, saya maafkan saja karena itulah politik. Ya. Wow, Politik itu biasa. baru sebentar kita ketemu Mas Roy ada banyak banget hal baru yang dari Mas Roy. Kalau biasanya kita dikejutkan sama Mas Roy kalau nongol di TV, sekarang kita jadi terkejut karena banyak banget hal baru yang baru kita ketahui tentang Mas Roy, termasuk katanya di rumahnya itu ada banyak banget parabola sampai ada yang bilang kayak hutan parabola. Ngapain parabola banyak banget di rumahnya, nanti kita tanya ya, jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Kembali di Saatnya Perempuan Bicara sambil hapus-hapus ya video-video atau Hapus-hapus apa kaki. foto-foto video-video ya, jangan lupa. Ya, ditimpa. Jadi dapat banget banyak ilmu dari Mas Roy Suryo, tapi saya masih ketahan juga nih sama jawaban Mas Roy Suryo yang ditanyakan Lolita tadi. Ah. Lolita bilang, kayaknya Lolita juga pakai search riset tuh. Tetanggaan jangan-jangan kita Iya. Lolita tadi tahu bahwa di rumahnya Mas Roy ini banyak parabola. Ya. Kenapa sih Mas? Itu udah lama itu hobi lama. Kalau mau di-trace itu semenjak saya nikah pun, itu udah ada parabola itu di rumah. Parabolanya ada berapa di rumah? Tawa. Apa sudah tak terhitung atau gimana? Ini tak terhitung gitu atau ya gimana? di atas 15 lah ada. 15. Tapi kan setiap manusia punya waktu 24 jam Ya. dalam sehari. Itu bagaimana mengakses? Ya kan ada informasi? teknologi yang memungkinkan kita untuk tidak harus menonton pada saat itu juga. Ya kan gitu. Ya. Jadi sejak dulu saya memang selalu merekam semua acara dan yang saya tonton bukan hiburan ya. Jadi yang saya tonton bukan film, tapi yang saya tonton adalah berita. Jadi artinya Jangan-jangan Mas Roy melakukan ini sebagai pengalihan lagi. Karena misalnya kalau kita ngeliat di social media sendiri, kan kadang-kadang ini kan mendapatkan banyak sekali informasi dari negara-negara lain misalnya. Ya. Kalau kita ngeliat di social media sendiri termasuk aktif di Twitter juga ya Mas Roy ya. Kadang-kadang orang tuh kalau bercanda tuh suka ya ada meme daripada Mas Ya. Roy dan sebagainya. nggak apa-apa, biarin Gimana aja. cara menanggapinya? Tanggapi dengan senyum aja. Ya saya sih, ya udah saya senyum. Kadang-kadang saya lihat oh ini akunnya
nama terus ada nomor. Nah ini pasti bot. Ngapain? Tapi ada juga account khusus Roy Suryo Watch malah. Ya dulu sekarang udah nggak terlalu aktif. Dulu ada. Ya, apa aja waktu itu ya kalau itu sih saya tahu siapa orangnya. Inisial biarin aja nanti dia sial sendiri. Tapi ya pasti inisial bukan KMRT. Nah, Itu adalah inisial atau gelar tepatnya yang diberikan di depan namanya Mas Roy Suryo. Boleh cerita dong Mas ini adalah gelar dari mana? Apakah memang dari Mas atau dari istri? Karena istri kok nggak salah juga ada darah Enggak, gitu. kalau istri enggak. Jadi saya dulu lahir memang sejak awal di akte memang namanya sudah RM namanya. Oh. Jadi RM. Oh, tapi ini apa jadi tadi KMRT kepanjangannya? ini. KRMT itu KRMT. ketika kemudian kita kan juga harus mengabdi kepada keraton ya, mengabdi Iya. kepada Pakualaman. Saya kemudian tahunnya saya terus terang agak lupa 2000 berapa. Iya. Saya kemudian dipanggil oleh Sri Pakualam ke-9, kemudian dinaikkan jabatannya yang tadinya RM menjadi KRMT. Ya. Apa tadi KRMT. Panjangannya apa? Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Oh, Raden Mas. Iya. Jadi ini kalau misalkan Mas Roy berdarah, darahnya biru ya? Tetap merah putih. Nah, tapi Om juga tuh banyak gitu beritanya. Pernah rame juga lupa bayar makan di restoran. Nah, itu Lucu banget. Lucu. Nyerobot kursi pesawat. Nah, itu lucu juga itu. Ketipu toko online. Nah, itu ya satu-satu ya. Waktu kalau itu lucu. Jadi di Surabaya Restoran waktu itu ya restoran waktu itu masih menteri. Ya, saya diundang oleh Kadispora di sana, Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Beliau sudah wafat sekarang. Ya. Jadi diundang kan ya kita datang. Ya kan, datang di warung Rawon Setan. Ya. Saya datang itu pemilik warungnya itu menyambut antusias banget. Iya. Ngajakin foto, sempat ada. Dan foto saya masih terpasang di sana. Ya, sampai dengan sekarang, ya foto itu. Gak ada captionnya kan di bawah Mas? Nah, itu. Dan ketika selesai makan, ya, kan saya pamit. Iya. Saya tanya kan, Iya. Bu, niki pinten, ini berapa gitu ya, ini berapa. Sampun, sudah gitu. Sampun, pun. Nah, Oh itu gratis, sudah nggak usah Enggak, bayar. bukan gratis, tapi ya sampun. Sudah, Ya, sudah. sudah, tandanya sudah gitu Ya kan ya wajar. Ya kita diundangan. Tahu-tahu begitu saya keluar, di jalan rame di salah satu radio Suara Surabaya. Ya, tahu-tahu disebut Menpora makan nggak bayar. Wah, Loh. Ini gimana nih ceritanya? balik Mas Roy. Ya, aku karena waktu itu udah naik di pesawat. Udah mau pulang. Ya udah balik. Jadi saya terus ya waktu itu terus kemudian ini diurus kok bisa terjadi begini. Iya. Ya nggak tahu lah gimana. Tapi logikanya sekarang. Kalau saya memang pernah kejadian Lupa bayar. lupa di situ, foto saya harusnya dicopot dong dari situ. Lah pertanyaannya itu ibu itu ngeprank Mas Roy apa gimana? Nggak tahu lah. Makanya ya udah kita senyum aja. Ya, Ada miskom juga gitu yang Ada miskom dialami oleh juga. pakar. Oke, Kejadian yang pertama. Kejadian yang menarik itu Kursi pesawat, kursi pesawat. nyerobot. Ya. Jadi waktu itu saya dari Jakarta mau ke Jogja. Iya. Ya, kemudian saya datang di counter check in, ya, diantar sama petugas counter check in, Iya. saya sama istri, Iya. ya, diantar menuju ke belum menteri waktu itu, ya, diantar menuju ke pesawat, didudukkan di situ, kemudian barang ditaruh, kemudian dia pamit, saya diberikan boarding pass, Iya. ya, gitu. Dan boarding pass saya sama persis dengan yang ada di kursi itu. Nomor kursinya. Nomor kursinya, penerbangannya sama persis. Tahu-tahu sebentar kemudian ini kanan kiri kosong kan. Iya. Tahu-tahu ada masuk rombongan. Rombongan mau ada acara di Jogja, salah satu stasiun TV. Ada rombongan masuk ke situ. Rombongan TV Mas? Rombongan TV. Pas banget. Ya. Rombongan artis. Bukan kru, tapi rombongan artis. Mau artis. Acaranya sama. Enggak, lain. Acaranya lain. Jadi begitu mau datang ke situ, kursinya kurang 2. Karena dia pesan 1. Deret. Nah, ramelah di situ. Iya. Kursinya Om kurang. Roy ngerebut gitu. Iya, iya. Iya. Dan saya bilang ya udah saya belakang aja. Saya bilang gitu. Iya. Ya udah saya ngalah karena ini. Penuh, Pak. Nggak bisa. Belakang nggak bisa lagi. Loh, ya udah kalau gitu kan saya nggak bisa turun. Iya. Nah, udah. Jadi akhirnya karena rame kan disebutkan ya gitu karena itu dan Tapi kalau nggak salah ternyata jamnya salah ya. Jadi Enggak. diantar ke jam yang salah. Nah, Maksudnya, saya nggak tahu kenapa saya diantar ke situ. iya. Jadi Karena sebenarnya meskipun pesawatnya pesawat berikutnya kan? betul, jadi meskipun boarding passnya itu betul, Apakah waktu itu rombongan artisnya Olga Lydia? ada satu komika di situ, yang itu yang memviralkan, dia yang memviralkan. Oke. Nah, yang ketiga apa?
Soal sepeda. Toko online, Nah, online shop. Itu nggak bisa pakar Komunikasi, informasi, ya. telematika dan sebagainya ketipu toko online emangnya. Ya itulah Gimana bahasa, ibu-ibu itulah yang bahasa seperti kami? berita. Ya. Itulah bahasa berita. Oke. Jadi waktu itu saya memang beli sepeda fiksi, ya, sepeda online. Ya. Ya, kemudian ketika saya beli, saya memang udah dapat kabar. Ya. Ada orang yang inisialnya G, Gemblo namanya, itu memang suka nipu. Oke. Saya konsultasi pada polisi. Oke. Ya, gitu. Saksinya sekarang masih ada. Beliau adalah ketua PSSI sekarang. Oh, Pak Pak Iwan ya? Pak Iwan, ya. Beliau dulu Iwan. Kapolda Jabar. Ya. Ya. Oke. Jadi saya konsultasi dengan anak buah beliau, ya gitu. Ini saya kalau mau ngerjain orang ini gimana? Mas transfer aja karena hukum kita tidak bisa kita mengkasuskan orang kalau kita belum jadi korban. transfer, iya. Itulah susahnya. Jadi saya harus transfer ke dia. Oke. Tidak itu saja. Iya. Mbak. Saya kontak dengan Bank BCA, Ya. tempat di mana saya transfer. Iya. Saya bilang supaya itu di lock. Dan Oh, oke. alhamdulillah bisa. Karena ya. dia banknya sama. Ya banknya sama. Jadi artinya saya transfer tapi nggak bisa diambil. Ya. Oke. Ya gitu. Jadi itu memungkinkan waktu itu Iya. ya. Saya memungkinkan. Jadi itu sudah satu kerjaan dan kebetulan ketika saya transfer ya otomatis kan nggak dikirim-kirim kan gitu. Iya. Ditipu kan. Nah, tapi kan ketika dia harus ambil itu dari ATM Nggak bisa kan diambil. Nggak bisa diambil. Kan ketahuan dari ATM mana. Ketangkep lah. Jadi Kita- bekerja sama nah, dengan beritanya polisi nggak ya. seksi kalau bukan seorang menteri ketipu kan. ya, Tapi kalau ketipu kan uang saya nggak balik. Uang saya balik. Ya. Jadi nggak ada kerugian sama sekali, Iya, orangnya iya, kena, tapi hukum kita Ya. harus membuat kita itu jadi korban. Kalau mengenai lupa lirik lagu Indonesia Ya, Raya, gitu. kalau itu memang harus diakui meskipun mungkin saya juga harus ngakuin apakah itu lupa Ya. atau itu mungkin kaget, ya bisa. Iya, Jadi karena itu enggak, situasinya waktu saya itu- bilang apa adanya. Ya. Jadi waktu itu ada pertandingan sepak bola Ya. antara Persija dengan lawan main Persib kalau nggak salah di Ya. Jogja. Itu sebenarnya tidak mungkin terjadi juga ya karena itu sama saja dengan mempertemukan dua yang sangat Bebuyutan. bebuyutan. Dua supporter sama-sama nyanyi. Iya. Tapi ternyata mereka sengaja yang satu nyanyi duluan, satu bait duluan, yang ini belakangan. Ya, jadi kalau kita mau ngikutin yang ini nanti yang ini marah. Ngikutin yang Kita ini. mau ini yang ini kita marah. Ya udah kita ngikutin awal terus setelah itu saya ya udah berhenti aja. Terus kemudian saya ulang. Nah, iya. itu kalau di TV One Ya. live-nya ada, saya Ya. ngulang lagi dan kemudian jalan. Ya. Tapi kemudian yang sempat diviralkan ya udah yang berhenti itu tadi. Aduh, seru banget loh. Bener-bener hari ini kita bisa ketawa-ketawa, bisa ngobrol, dapat banyak ilmu juga Amin. gitu. Dapat banyak klarifikasi. Klarifikasi. Ada tumpeng virtual di sini. Virtual. Jadi tumpeng virtualnya untuk sekarang Mas Roy paling sabar. Jadi Paling sabar. Ya, betul, Ya itu betul, jangan betul. cepat-cepat marah lah gitu. Karena kalau marah kan otomatis ya kita emosi Ya, kita ya. naik. Ya, ya, tambahannya itu adalah jangan cepat-cepat marah, banyak-banyak ketawa. Kalau Jadi banyak terima kata kasih dari banget dulu. loh. Oh ada iya, dari orang dulu ya. ngirimin stiker saya ya saya pakai aja stiker saya. Seru banget. Terima Sama-sama, kasih banget. terima kasih. Salam buat keluarga ya. Amin, terima kasih. bisa Ya, hadir terima bersama kasih. kita. Dan terima kasih juga pemirsa sudah mengikuti perbincangan kita di hari Minggu malam ini di Saatnya Perempuan Bicara, dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan berbagai narasumber Yes. yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.